Next, nilai kegagalan. Nah, lihat. Nilai kegagalan next ya. Anda lihat di layar, berlian adalah sebongkah batu yang menjadi berharga setelah melalui proses yang keras. Berlian ini menjadi mahal saat dia dipoles. Terus dipoles, akhirnya mengkilat. Anda ini mungkin ada teman SD, ada teman SMP. Teman SD Anda di kampung belum diwisuda. Anda bisa diwisuda karena Anda dipoles 4 tahun. Setuju nggak? Akhirnya hari ini Anda diwisuda. Ya. Betapa mahalnya emas. Karena mau dibakar, dibanting, ditempa, akhirnya harganya mahal. Seperti halnya Anda mungkin 4 tahun ditempa, insya Allah harganya mahal dan siap untuk dilamar maupun melamar. Amin, amin ya. Jadi karena tadi juga saya ketemu di depan, saya tanya sama wisudawan tadi, Dek, berapa mau melamar calon istri saya? Keren, saya bilang gitu. Tepuk tangan dong yang mau melamar ya. Tadi siapa ya? Yang tadi saya tanya ya. Insya Allah nanti saya akan datang ya. Oke, next. Nilai kegagalan. Sebagian orang apabila gagal terus terpuruk dalam kegagalan. Sebagian yang lain belajar dari dan terus maju dari pengalaman yang menimpanya. Salahkan orang lain. Ya. Sebagian orang mati cepat karena kebanyakan makan. Awas hati-hati ya. Yang lain karena kebanyakan minum. Sebagian yang lain hanya menjadi pengecut dan mati karena tidak ada yang dikerjakan lagi. Jadi sementara orang lain sibuk karena banyak pekerjaan, banyak menolong orang, banyak membantu pekerjaan, sementara orang di sisi lain nggak kerja ngapain-ngapain. Inilah kegagalan. Pemikir kreatif menyadari nilai profesional kesalahan dan kekeliruan. Sejarah menemukan dipenuhi orang yang terbiasa dengan asumsi salah dan gagal, ya, salah dan gagasan yang gagal sebagai batu loncatan untuk mendapatkan ide baru. Jadi Bapak Ibu dan adik sekalian, setiap saat pasti kita akan menghadapi permasalahan. Tapi orang sukses ya menyatakan kegagalan disebabkan oleh diriku sendiri dan aku bersikap untuk berubah. Oke, next. Takut kegagalan. Takut gagal bukan disebabkan kegagalan semata-mata. Takut gagal sebenarnya berasal dari bagaimana masyarakat bereaksi terhadap orang gagal. Apa kata orang jika saya gagal? Ini menjadi masalah. Bagaimana saya akan berhadapan dengan orang lain? Jadi ini persepsi yang menakutkan. Padahal kegagalan itu hal sesuatu yang biasa. Jadi manusia di dunia pasti ada dua konsekuensi, sukses ya gagal. Ya. Orang terganggu bukan oleh masalah yang ada, tetapi oleh pendapat mereka tentang masalah yang ada. Jadi kita itu kadang-kadang ketakutan dengan pendapat orang lain. Ya. Pikiran kita itu dihantui dengan pendapat orang lain yang tentu tidak akan mendukung kita. Tiap orang mempunyai bakat. Apa yang kurang adalah keberanian untuk mengantar bakat ke tempat gelap yang dituju. Banyak bakat yang mubazir hanya karena kurang berani. Setiap hari menyaksikan, mengebumikan orang-orang hampa yang sifat penakutnya menghalangi membuat percobaan pertama. Ini kata Sidney Witz. Ya. Next, ya. Next. Oke, next lagi. Next. Nah, lihat, ini orang-orang besar, Pak. Next. Broker Washington. Saya telah mendapatkan bahwa ukuran kesuksesan bukan sekedar tergantung pada prestasi yang telah dicapai, tetapi tergantung pada beberapa kali dan beberapa tahap kesukaran telah diatasi dalam mencapai kedudukan. Jadi broker itu memahami, Pak, adik-adik sekalian, ya. Ukuran kesuksesan bukan sekedar tergantung pada prestasi. Jadi bukan prestasi itu kesuksesan. Tapi kesuksesan itu sendiri adalah bagaimana kita menikmati sebuah tahapan proses. Next ya. Richard Nixon. Setelah menuruni lembah yang terdalam, barulah Anda dapat menilai keindahan gunung yang tertinggi. Anda memerlukan sebanyak mungkin pengalaman pahit untuk melahirkan keunggulan. Jadi orang-orang sukses pasti pernah menempuh kegagalan.
Jangan takut gagal, karena kegagalan akan melahirkan kesuksesan. Inna ma'al usri yusran, fa idza faragta famsab fa ila rabbika farghab. Ya, jika kita mendapatkan kegagalan, Allah 2 kali akan mensukseskan Anda ke lembah yang ke gunung yang lebih tinggi. Next, Mahatma Gandhi mengatakan, kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki. Jadi, kesuksesan itu bukan hasil. Adik-adik yang saya hormati, kesuksesan itu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, melakukan sesuatu dengan ikhtiar sekuat tenaga. Hasil itu bukan urusan kita, hasil itu urusannya Allah, tetapi urusan kita ikhtiarkah dengan sungguh-sungguh atau tidak. Next, Jackie Chan. Ketika saya datang ke Amerika, saya bingung. Pertama, saya tidak mengerti bahasa Inggris dan saya tidak bisa berbahasa Inggris. Dan kedua, tidak ada yang mengenali saya, siapa saya. Ketika saya berada di jalan, tidak ada yang peduli terhadap saya. Tetapi kita tahu siapa Jackie Chan sekarang. Karena apa? Kerja kerasnya. Ya. Next, Helen Keller. Karakter tidak dapat dibangun dengan mudah dan tanpa usaha, kata dia. Hanya melalui pengalaman ujian dan penderitaan, jiwa kita dapat diperkuat visinya yang jelas, ambisinya diinspirasi dan sukses yang dicapai. Jadi orang sukses itu pertama punya visi, punya mimpi. Seorang yang tidak punya mimpi, yang tidak punya visi, seperti bekerja tidak tahu tujuan. Jadi awali hari ini adik-adik sekalian, visi Anda apa? Mau kemana? Jadi tidak seperti layang-layang putus, ya. Setelah di wisuda ngapain, gitu ya. Next, Henry Ford, penemu mobil Ford. Kegagalan adalah peluang untuk mulai lebih pintar. Jadi orang gagal itu berarti dia sudah mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak pernah mencoba, dia tertinggal 1 langkah dengan orang gagal. Ya, next, Thomas Alva Edison, penemu listrik, ya. Orang yang gagal dalam hidup ialah orang yang hidup dan gagal belajar. Jadi orang yang gagal adalah dalam hidup ialah orang yang hidup dan gagal belajar. Jadi belajar terus menerus, ya. Jadi artinya belajar sepanjang hayat. Next, CEO Coca-Cola Roberto, dia berkatakan, kita kehilangan daya saing akibat tidak pernah mengalami kesalahan. Anda mungkin tersandung hanya jika bergerak. Jadi orang yang diam, orang yang tidak pernah berikhtiar, tidak pernah gagal. Jadi kalau ditanya, pengen nggak tidak pernah gagal? Kalau ditanya, pengen nggak agar Anda tidak pernah gagal? Pengen nggak? Pengen. Jawabannya dia, kalau Anda tidak pernah pengen gagal, Anda diam saja. Jadi orang gagal itu pasti dia mencoba, gitu. Ya, ini kata Roberto. Kemudian William Shakespeare, ya, kenal nggak? Kalau kenal berarti usia Anda udah tua bener. Kesangsian merupakan pengkhianat dan membuat kita kehilangan. Kebaikan yang mungkin kita peroleh ialah membuat kita takut mencoba. Jadi teruslah berusaha terus berikhtiar sekuat tenaga. Li Kong Chian. Kesempatan akan didapat oleh setiap orang, tetapi tidak sekalipun mereka yang menggunakan. Artinya, orang yang diam, orang yang tidak pernah berikhtiar, tidak pernah akan mendapatkan kesempatan untuk sukses. Sun Yat-sen. Next. Gagal 10 kali dan baru jaya pada cobaan ke-11. Untuk menjadi bapak Cina modern, beliau ketika berumur 46 tahun menjadi Presiden Republik Nasional Cina. Jadi bayangkan, ini masih mending. Thomas Alva Edison itu sudah 5.000 kali mencoba untuk membuat lampu pijar. Setelah 5.000 lebih dia baru sukses. Anda baru mencoba 2 kali melamar pekerjaan, berbisnis, tiba-tiba berhenti. Ya nggak akan sukses lah, gitu. Oke, next. Roosevelt.
Satu-satunya orang tidak membuat kesalahan adalah orang yang tidak berbuat apa-apa. Jangan takut kepada kesalahan dengan syarat Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi teruslah mencoba. Eleanor Roosevelt. Next. Lakukan apa saja yang Anda anggap benar, karena apapun yang Anda lakukan juga akan dikritik. Anda akan dikutuk jika melakukan, Anda pun akan dikutuk jika tidak melakukan. Daripada dua-duanya dikutuk, lebih baik melakukan. Artinya mencoba, terus mencoba untuk lebih baik. Nah, oke. Ini temannya Pak Udin. Ya. Albert Einstein. Ya. Terpuruk dalam kesusahan adalah kunci bagi peluang hebat untuk kita. Jadi terpuruk dalam kesusahan adalah kunci bagi peluang hebat untuk kita. Jadi jangan pernah terpuruk, ya. Jadi Bapak Ibu, next, apa yang Anda lakukan jika tahu bahwa Anda tidak mungkin gagal? Ya. Mereka bilang dia gila. Christopher Columbus masih ingat penemu apa? Benua Amerika. Ibu nanti cum laude ya. Di wisuda. Ini ibunya lebih cerdas daripada yang di wisuda. Hingga akhir hayatnya dia tidak mengetahui bahwa dirinya telah menemukan dunia baru dari Eropa. Dan hanya beberapa tahun kemudian barulah kekayaan sumber alam yang sangat besar di benua baru itu diketahui. Ia mengira tempat itu bagian dari benua India. Ternyata Amerika. Next, Wright Brother. Masih ingat Wright Brother? Mereka berkata, ya, hanya burung-burung saja yang dapat terbang. Kakak beradik Wright mereka menggunakan onderdil sepeda untuk membuat kapal terbang pertama. Ya, dia onderdil mobil dicoba, uji coba, akhirnya menjadi pesawat terbang pertama. Next, mereka menyuruh menyerah. Siapa? Sri Edmund Hillary. Edmund Hillary dianggap gagal oleh banyak orang pada tahun 51. Dan sekali-kali pada tahun 52 dalam usahanya mendaki Gunung Everest pada tahun 53 bersama Tenzing Norgay memanjat bangsa serba dan menjadi orang pertama berhasil sampai ke puncak Gunung Everest. Ini yang pertama, orang yang pertama naik Gunung Everest, ya. Kemudian Junko Toby, kemudian ada lagi Roger Bannister, kemudian ada lagi Christian Bernard, kemudian Neil Armstrong terakhir, ya. Pada tanggal 20 Juli 69 Neil Armstrong, komandan Apollo, menjadi orang pertama yang berjalan di bulan. Luar biasa. Bersama siapa? Aldrin. Siapa lagi? Orang Indonesia. Selamat, betul. Ya, karena mereka turun di bulan dengan selamat, ya. Bapak Ibu, slide ini bisa di-copy. Ini hanya memotivasi. Banyak orang gagal itu diakibatkan dirinya sendiri. Dia tidak mampu melakukan karena dia terkotak oleh obsesi pikiran yang buruk pada dirinya, tetapi dia tidak mampu melihat orang lain sukses itu karena memang bekerja keras. Saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Anda yang di wisuda hari ini mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, ya, dan bisa membahagiakan kedua orang tua, ya, menguatkan satu sama lain dan cinta alma mater. Insyaallah dalam waktu-waktu mendatang kita ketemu lagi dan dalam suasana yang berbeda, dan Anda menjadi orang-orang sukses sebagai alumni Universitas Pancasakti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Insinyur Budi Jatmiko MSI MEI, dimohon untuk tetap berada di tempat untuk menerima kenang-kenangan dari Universitas Pancasakti Bekasi yang diserahkan oleh Rektor Universitas Pancasakti Bekasi.